Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Bapak harapkan anak-anak selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, mengikuti proses pembelajaran, dan yang tidak kalah penting selalu melakukan persembahyangan atau puja Trisandiyu setiap hari. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Kadek akan memberikan cerita yang terdapat di dalam buku paket ya. Buku paket Agama Hindu kelas 3 ya, yang seperti ini. Halaman 37 tentang cerita yang terkait dengan Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Nah, ceritanya berjudul Anak Gembala halaman 37. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak tonton video yang Pak Kadek berikan pada hari ini. Baiklah anak-anak, hanya itu dari Bapak. Pak Kadek akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Pak Kadek akan memberikan cerita yang berkaitan dengan materi Dewi Sampat dan Asuri Sampat dengan judul Anak Gembala. Anak-anak bisa dilihat pada halaman 37 di buku paket. Nah, baiklah anak-anak, Pak Kadek akan ceritakan. Tersebutlah ada seorang anak gembala hidup di suatu desa di pinggir hutan. Ya, di pinggir hutan anak-anak. Setiap hari ia menggembalakan dombanya ke padang rumput yang luas dan sunyi. Ia berkawan hanya dengan domba-domba dan burung yang terbang bebas di langit. Nah, anak-anak, tugas si anak gembala ini hanya mengembalakan domba dan temannya burung-burung yang terbang bebas di langit. Nah, pekerjaannya hanya seperti ini dan ini. Terus seperti itu ya. Kemudian pada suatu hari anak gembala itu merasa sepi dan bosan. Di dalam hatinya ia berpikir, alangkah baiknya jika aku mempunyai teman ya yang dapat diajak bermain. Tentu aku senang. Nah, dia ingin memiliki teman yang diajak bermain. Soalnya anak gembala ini temannya ya hanya domba saja, dan pekerjaannya pun itu saja. Jadi tidak salah si anak gembala ini bosan seperti itu anak-anak. Tiba-tiba muncul rencana baru dalam pikirannya. Ya, muncul rencana baru dalam pikirannya. Kemudian dia meletakkan kedua tangan di depan mulutnya dan ia mulai berteriak sekuat tenaga seperti itu. Nah, dia memiliki rencana baru. Apa rencana barunya itu? Ya, ini. Dia berkata, Tolong, ada serigala. Tolong aku." Segera orang-orang datang mengambil tongkat dan parang seperti itu anak. Karena si anak gembala ini minta tolong, akhirnya warga yang ada di sekitarnya itu membantunya seperti itu. Ada yang membawa tongkat maupun senjata. Di mana serigala? Di mana serigala? Teriak mereka. Ya. Tidak ada serigala. Nah, ini tidak ada serigala, kata anak gembala itu tertawa gembira. Para warga sangat marah. Nah, ini
rencana si anak gembala ini rencana yang tidak baik, anak-anak, yang jahil namanya ya, jahil kalau bahasa Balinya. Bagaimana kamu berani mempermainkan kami, anak kecil? Kamu kamu adalah anak yang nakal. Seperti itu warga masyarakatnya di sana. Berarti ini si anaknya nakal ya, sering berbohong. Anak gembala itu sangat puas setelah para petani atau warga yang tinggal di sana meninggalkan dirinya. Dalam hatinya dia bergumam, sudah lama saya tidak mendapatkan kesenangan ini. Seperti itu ya, ini tertawanya ya. Selang beberapa hari kemudian, anak gembala itu berniat mengulangi tipuannya ya. Dia ingin membodohi para warga di sana. Sekali lagi dia bilang, tolong, ada serigala. Dia seperti itu. Para petani atau warga di sana berlari menuju anak gembala itu. Kali ini mereka juga dibodohi ya, atau dibodohi oleh anak gembala itu. Mereka berkesimpulan bahwa anak gembala ini tidak dapat dipercayai lagi. Karena apa? Karena anak gembala ini sudah 2 kali mengolok-olok petani atau warga yang ada di sana, seperti itu. Nah, sekarang kami tahu bahwa kamu suka berbohong. Nah ini, ternyata anak kecil ini memang suka berbohong. Kami tidak akan datang lagi jika kamu memanggil kami atau minta tolong lagi. Seperti itu kata Pak Tani dan warga-warga yang ada di sana. Kemudian beberapa hari berlalu ya, tanpa terjadi peristiwa apapun. Anak gembala itu duduk berteduh di bawah pohon sambil mengamati dombanya. Tiba-tiba dia melihat beberapa ekor serigala abu-abu yang besar menyeruak keluar dalam semak-semak. Nah, akhirnya datanglah serigala yang sebenarnya. Anak laki-laki itu terkejut dan takut yang mencekam. Serigala itu makin mendekat ya, anak-anak ya, mendekat pada kawanan dombanya. Si anak gembala pun, si gembala ini sangat takut terhadap serigala ya. Serigala ini semakin mendekat dan memakan beberapa dombanya. Si anak gembala pun segera minta tolong kepada warga atau Pak Tani di sana ya. Minta tolong. Tetapi karena si anak gembala ini sudah seringkali berbohong kepada warga di sana, maka warga di sana sudah tidak mempercayai si anak gembala ini dan akhirnya tidak mau menolongnya karena dianggap si anak gembala ini suka atau akan membohongi para petani atau warga di sana lagi, seperti itu ya. Tak ada satupun yang dapat dilakukan untuk melindungi domba-dombanya lagi ya. Ini warga-warga yang di sana sudah tidak mau lagi menolong si anak gembala ini ya, seperti itu. Dan akhirnya domba-domba si anak gembala ini dimakan oleh serigala ya. Sampai di rumah ia dimarahi oleh orang tuanya ya. Andai kata ia tak pernah membohongi para petani atau warga di sekitarnya,
tentu mereka akan datang beramai-ramai menolong dirinya. Nah, seperti itu jalan ceritanya anak-anak. Jadi Pak Kade harapkan anak-anak jangan sering berbohong, karena berbohong itu tidak baik. Itu adalah mencerminkan sifat dari Asuri Sampat anak-anak. Asuri ya, Asuri itu sama dengan sifat keraksasaan yang akan menyesatkan anak-anak. Ingat anak-anak, jujur itu adalah modal utama dari keberhasilan anak-anak. Nah, seperti itu cerita yang Pak Kade berikan. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian cerita ini, Pak Kade mohon maaf. Dan Pak Kade akhir dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.